Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Masih semangat kan untuk belajar matematika? Sebelum kita memasuki ke materi, mari kita kenalan dulu yuk sama penyusun videonya. Kali ini kita akan belajar matriks pada subbab transpose matriks. Berikut ini merupakan tujuan pembelajaran. Kita akan mengulas tentang konsep dasar matriks berdasarkan permasalahan berikut. Daftar nama peserta yang mengikuti UN di ruang 1 terdiri dari 6 peserta. Untuk memudahkan pengaturan peserta ujian, panitia membuat pola nomor peserta yang ditempelkan pada tiap meja, mulai dari nomor X11 hingga X32. Jika nomor peserta adalah nomor X11, maka ia akan menempati posisi meja pada baris 1 dan kolom 1. Jika nomor peserta adalah nomor X12, maka ia akan menempati posisi meja pada baris 1 dan kolom 2. Begitu pula dengan nomor peserta selanjutnya, sehingga para peserta UN dapat memahami posisi duduk mereka di ruang tersebut. Berikut merupakan tabel yang berisi nama peserta dan nomor peserta. Setelah kita mengamati nama peserta dan nomor peserta pada tabel, kita mencoba bersama-sama untuk menyusun tempat duduk pada ruang yang sesuai dengan tabel tersebut. Kita mencoba menyusunnya menggunakan matriks seperti berikut. Jangan lupakan materi sebelumnya, yaitu mengenai baris dan kolom, di mana yang horizontal disebut baris. Di sini terdapat baris 1, baris 2, dan baris 3, dan untuk yang vertikal disebut kolom. Di sini terdapat kolom 1 dan kolom 2. Selanjutnya perlu diingat nih, berdasarkan dari hasil di atas, maka aturan susunan posisi dapat dinyatakan dalam aturan baris dan kolom. Bentuk baru inilah yang dinamakan dengan matriks. Maka pengertian dari matriks yaitu kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom dan di dalam suatu tanda kurung. Tanda kurung tersebut sebagai pembatasnya. Dan tanda kurung yang digunakan boleh tanda kurung biasa maupun tanda kurung siku. Dan semua matriks dinamakan dengan menggunakan huruf kapital. Misalnya A, B, X, Y, dan sebagainya. Kita misalkan untuk matriks yang tadi itu disebut matriks X, maka kita dapat menulis kembali data seperti matriks tersebut ke dalam kurung siku seperti berikut. Terdapat matriks X M kali N yang memiliki elemen X11 hingga X32. Ordo atau ukuran matriks dapat dilihat dari jumlah baris dan kolom, di mana M itu merupakan jumlah baris dan N merupakan jumlah kolom. Maka dari matriks X tersebut berordo 3 kali 2, sehingga dari data di tabel itu kita masukkan ke dalam matriks sesuai dengan elemennya. Maka matriks X 3 kali 2 memiliki elemen seperti berikut. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai transpose matriks. Untuk permasalahan yang pertama, Pak Ahmad memiliki toko buah di 3 tempat yang berbeda. Ia ingin menjual 3 jenis buah yang sama di masing-masing toko. Kita lihat pada tabel 1, untuk yang horizontal merupakan nama toko dan untuk yang vertikal merupakan 3 jenis buah. Buah jeruk di toko bulan berjumlah 40, di toko Kejora berjumlah 23, dan di toko Bintang berjumlah 36. Untuk semangka di toko bulan berjumlah 10, di toko Kejora berjumlah 19, dan di toko Bintang berjumlah 23. Untuk yang terakhir buah apel di toko bulan berjumlah 25, di toko Kejora berjumlah 27, dan di toko Bintang berjumlah 22. Dari tabel pertama, kita bisa jadikan menjadi sebuah matriks.
Kita coba susun bersama-sama ya. Matriks dari tabel 1 kita lambangkan menjadi matriks A ya. Maka menjadi seperti berikut. Selanjutnya, untuk permasalahan kedua. Kemudian, pegawainya menulis kembali tabel persediaan buah di atas dengan jumlah buah yang sama, namun diubah dalam bentuk berbeda. Bentuknya sebagai berikut. Pada tabel 2, untuk yang horizontal merupakan jenis buah dan untuk yang vertikal merupakan nama toko. Dari tabel kedua, kita dapat menyusun bentuk matriks yang lain. Kita perhatikan bahwa tabel 1 dan tabel 2 hanya berbeda pada posisi macam-macam buah dan nama toko. Maka kita susun tabel 2 menjadi matriks seperti berikut. Kita perhatikan permasalahan 1 dan permasalahan 2. Nah, kira-kira apa yang membedakan dari permasalahan 1 dan permasalahan 2? Mungkin ada yang tahu? Oke, jadi dari permasalahan 1 dan permasalahan 2 itu memiliki relasi. Relasi yang dimaksud merupakan perubahan posisi elemen matriks. Perubahan posisi ini disebut dengan transpos matrik. Maka pengertian dari transpos matrik yaitu matriks yang diperoleh dengan cara mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, yang diberi simbol A transpos. Nah, perhatikan nih pada permasalahan 1 dan permasalahan 2 bahwa elemen baris pada matriks permasalahan 1 menjadi elemen kolom pada matriks permasalahan 2. Selanjutnya merupakan sifat-sifat transpos matrik. Jadi untuk sifat-sifat matriks transpos yang pertama, A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Yang kedua, A transpos ditransposkan lagi sama dengan A. Yang ketiga, lambda kali dalam kurung A transpos sama dengan dalam kurung lambda dikali A transpos, di mana lambda adalah skalar. Dan yang keempat yaitu A kali B transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Contoh soal yang pertama berdasarkan sifat yang pertama, yaitu A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Diketahui matriks A 5, 2, 1, 3, 8, 5 dan matriks B 6, 7, 8, 9, 5, 4. Maka tentukan A ditambah B transpos. Penyelesaiannya seperti berikut. Kita tulis lagi untuk sifat yang pertama, A ditambah B transpos sama dengan A transpos ditambah B transpos. Nah, kita kan sudah memiliki matriks A dan matriks B. Selanjutnya kita cari dulu matriks A transpos dan B transpos. Maka untuk matriks A transpos seperti berikut. Dan matriks B transpos seperti berikut. Setelah kita menemukan matriks A transpos dan B transpos, maka kita bisa langsung menjumlahkan kedua matriks tersebut. Hasilnya seperti berikut. Untuk contoh soal yang kedua merupakan contoh soal berdasarkan sifat yang kedua, yaitu A transpos ditransposkan lagi sama dengan A. Diketahui matriks B transpos 5, 3, 4, 5, 1, 5. Maka tentukanlah matriks B yang ditransposkan lagi. Penyelesaiannya seperti berikut. B transpos ditransposkan lagi sama dengan B. Maka matriks B yaitu 5, 4, 1, 3, 5, 5. Di mana kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Matriks B transpos merupakan matriks B 3 kali 2 dan matriks B merupakan matriks 2 kali 3. Contoh soal yang ketiga merupakan contoh soal berdasarkan sifat yang ketiga, yaitu lambda dikali A transpos sama dengan dalam kurung lambda dikali A transpos, di mana lambda adalah skalar. Jika diketahui matriks B 5, 3, 4, 5, 1, 5,
dengan skalar yaitu 2, maka tentukan lambda dikali B transpos. Maka penyelesaiannya sangat mudah. Kita tulis kembali sifat yang ketiga yaitu lambda dikali B transpos sama dengan dalam kurung lambda dikali B transpos. Kita telah mempunyai matriks B. Maka selanjutnya kita tentukan dulu matriks B transpos. Nah, untuk matriks B transpos sebagai berikut. Ketika kita telah menemukan matriks B transpos, maka kita kalikan skalar dengan matriks B transpos. Maka hasilnya seperti ini. Menjadi hasilnya 10, 8, 2, 6, 10, 10. Selanjutnya, contoh soal yang keempat merupakan contoh soal berdasarkan sifat yang keempat, yaitu AB transpos sama dengan B transpos dikali A transpos. Jika diketahui matriks A 1, 4, 2, 5, 3, 6 dan matriks B yaitu 7, 3, 1, 6, 8, 5, maka tentukan matriks AB transpos. Penyelesaiannya cukup mudah. Kita tulis kembali untuk sifat yang keempat. Karena kita memiliki matriks A dan matriks B, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu mencari matriks B transpos dan A transpos. Maka matriks B transpos dan A transpos seperti berikut. Setelah kita mengetahui matriks B transpos dan A transpos, barulah kita bisa mengoperasikan kedua matriks tersebut. Maka hasilnya seperti berikut. Kini kalian telah mengetahui mengenai transpos matrik dan kalian dapat menyelesaikan permasalahan transpos matrik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tunggu video pembelajaran berikutnya.